wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Perjalanan menuju untuk melakukan bimbingan ini bagaimana? Alhamdulillah. Baik. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh pimpinan kelompok atau konselor kepada anggota kelompok yang dimana itu memiliki tujuan yang sama. Jadi dalam bimbingan kelompok itu sendiri tujuannya yaitu untuk mengentaskan masalah dari teman-teman yang ada di dalam bimbingan kelompok ini. Selanjutnya di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini itu sama saja seperti kita melakukan bimbingan individu atau konseling kelompok, di sana di mana dalam bimbingan kelompok itu juga terdapat asas-asas, yaitu ada asas-asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesetaraan dan keterlambatan. Serta di sini kita minta teman-teman itu bertanggung jawab dalam mengikuti konsultan bimbingan kelompok ini. Jadi untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ini akan dilaksanakan selama 90 menit. Apakah sepakat? Baik. Sebelum kita lanjut, di sini kita SBM dulu, yaitu SBM-nya kita nyebutin nama, tapi kamu diikuti dengan hobi teman-teman. Bagaimana? Dimulai dari saya. Perkenalan, nama saya Mutri Handayani, membaca. Selanjutnya sebelah kanan saya. Pertama nama saya Tiara, hobinya jalan-jalan atau gitu. Oke. Yang perkenalkan nama saya Purwasari, hobi saya membaca dan durasi. Perkenalkan nama saya Sarindra, hobinya jalan-jalan bersekolah. Perkenalkan nama saya Lala, hobinya memasak dan berjemur. Oke. Jadi nama saya Sarindra, hobinya mendengarkan musik. Baik, jadi tentang perkenalan satu persatu. Di sini saya minta anggota kelompok pada pagi hari ini untuk berperan penuh ya dalam kegiatan melakukan bimbingan kelompok ini. Jadi bagaimana teman-teman, apakah sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok ini? Siap. Baik. Jadi untuk topik dari bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini yaitu mengenai strategi pengatasan konflik untuk hubungan sehat. Untuk PPT-nya saya share di grup kita. Di situ teman-teman bisa membukanya. Sudah sebelumnya, menurut kalian apa sih itu konflik? Sebelum konflik itu apa? Menurut pendapat kalian? Permasalahan. Oke, yang lain? Remaja jadi sama teman-temannya permasalahan antara apa ya, jadi konflik itu merupakan perselisihan yang melibatkan dua orang atau lebih yang mencakup beragam kepentingan atau perbedaan pendapat yang melibatkan penolakan, perdebatan dan perbedaan kepentingan di tempat kerja, organisasi maupun di lingkup dalam kelas. Selanjutnya itu ada penyebab terjadinya konflik. Jadi apa sih penyebab yang menyebabkan terjadinya konflik dari lingkungan organisasi, kelas maupun di masyarakat? Yaitu pertama, kurangnya pendidikan atau kasih sayang dan pengawasan yang diberikan oleh keluarga, khususnya oleh orang tua itu sendiri. Selanjutnya itu masalah interpersonal seperti perbedaan pendapat, perbedaan dalam pemikiran, kesalahpahaman, variasi kepribadian, serta perlakuan yang dianggap tidak adil. Dan selanjutnya bullying. Bullying itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik, baik itu bullying fisik maupun non fisik. Selanjutnya itu ada bentuk dari konflik, di mana konflik itu sering terjadi dalam organisasi termasuk lembaga pendidikan, seperti konflik internal pada individu, konflik antar individu dan konflik antar kelompok. Di mana ada kelompok peserta didik punya
SMA itu untuk konfliknya itu bisa bullying, pertengkaran, dan konflik pertemanan. Untuk strategi pengentasan konflik untuk hubungan sehat, sebelum saya menjelaskan strateginya, di sini saya akan membagikan sebuah video tentang strategi pengentasan konflik atau tentang bullying. Di sini saya mengambil videonya tentang bullying. Jadi ini video dari konflik, yaitu contoh dari konflik bullying yang sudah mengungkapkan dari tayangan yang saya berikan. Oke, selanjutnya. Dari tayangan video tadi pendapat dari teman-teman apa? Video tentang konflik bullying dari anak SMA tadi. Aku beri tambahan pendapat kalau dari tayangan video yang sudah saya tonton tadi diberikan di Menteri, disitu kan dia tuh dibully karena ada berita kalau ayahnya atau anggota keluarganya itu ada yang korupsi, tapi yang dibully dia sebagai anaknya. Seharusnya pesan itu kan dia cerita pasti kan harusnya punya sikap atau perilaku yang baik ya. Namanya yang salah itu bukan itu loh si anaknya, yang salah itu orang tuanya yang harusnya yang dibully. Nah dari perilaku itu bisa kita ambil sisi negatifnya bahwa itu perilaku buruk, apalagi itu kan bisa menyebabkan mental orang itu rusak ya gitu. Jadi ada baiknya itu kita sebagai penegak sekolah sedangkan kita harus saling mendukung atau memberi semangat itu sih. Sekali ya. Yang lain bagaimana? Ini kita sebagai teman kalau punya teman yang perempuan seperti kita tidak boleh ini ya membuli mereka dan juga ya sebenarnya memang tidak baik ya kemudian orang tuanya, tapi kan itu urusan orang tua. Itu sebagai anak tidak boleh ikut gitu dan teman-temannya juga yang lain juga bahas bersama sama baik dari video yang kalian tonton tadi. Jadi strategi pengentasan konflik hubungan sehat yang bisa kita lakukan yaitu bisa kita melakukan mediasi. Terus kita juga bisa melakukan pendekatan asertif dan kita juga bisa melakukan mengkomunikasikan peserta didik yang bermasalah pada orang tuanya. Selanjutnya juga di sini ada menurut ini kawan itu terdapat beberapa aspek strategi penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada penyelesaian konflik aktif konstruktif, terus ada penyelesaian konflik pasif konstruktif, dan penyelesaian konflik aktif destruktif, dan penyelesaian konflik pasif destruktif. Baik, sebelum dari pembahasan ini dari tahapan strategi yang saya jelaskan, apakah ada tambahan atau teman-teman kalau bisa melakukan strategi dengan ini dengan cara lain selain strategi yang saya berikan? Baik, sebelumnya saya meminta teman-teman untuk bermain peran, di mana yang peran itu tentang pertengkaran, di mana kan biasanya anak teman itu suka berusaha persepsi atau pendapat. Jadi saya minta bahwa orang saja yang berperan untuk melakukan peran-perannya. Ada yang sendiri? ada yang jendela komunikasi kayak tunggu bisikin aja dan sama-sama ya itu loh itu selalu dari situ kita sekelas bagaimana itu kelas sering
enggak kan? Kan kalau sibuk ngomongin buat teman-teman yang lain, ada masalah tuh kalau sama gua. Nggak ngomongin udah jujur aja. Udah banyak yang ngomong sama gua nggak pernah yang mesti gua, kenapa lu mesti gua? Enggak ya, bisa bilang. Kalau nggak usah sok munafik, lu di belakang baik, di depan mah sok baik, di belakang itu nyatain gua. Tadi sudah kita menyaksikan ya, kita sudah melakukan bermain peran itu tentang konflik pertengkaran antara teman-teman. Jadi di sini saya meminta untuk teman-teman menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok yang kita lakukan. Ada yang menyimpulkan? Dari contohnya itu misalkan kita tuh harus baik itu bersama dari ngomongin orang-orang, jadi harusnya dalam itu misalnya ya bisa Yang lain ada tambahan? yang untuk saya pribadi itu kita nggak bisa asal ngomongin orang ya, apalagi juga orang yang lihat aja kan ini sebentar aja ini perilaku dia harus dicek dia jelek atau ya sebaiknya jangan ini lah mencari permasalahan sama teman-teman. Yang lain ada? Oke. Baik, jadi tadi teman-teman telah menyampaikan atau menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok ini. Tadi benar apa yang dikatakan oleh teman-teman semua, bahwa konflik itu setidaknya kita bisa menghindari ya, jangan sampai terjadi, sehingga tidak menimbulkan sakit hati atau bahkan teman sendiri, apalagi tidak sampai ya. Untuk strateginya sendiri dalam bimbingan kelompok ini kemudian tadi ada mediasi, terus ada pendekatan asertif, terus mengkomunikasikan peserta didik yang terjadi konflik itu kepada yang bermasalah kepada orang tuanya. Baik di sini saya meminta juga kepada teman-teman untuk menyampaikan pesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mulai dari sebelah kanan saya. Misalnya ya itu ya dari bimbingan kelompok kali ini kita bisa tahu bahwa janganlah membuat manusia adalah sama teman sama seorang teman yang itu udah dari belakang atau tidak kayak udah tadi kayak bimbingan itu dia kan temenan sama saja ngomongin di belakang itu nggak baik lah, itu bisa jadi perpecahan di antara teman satu sama lain itu. Kalau untuk pesan dari dengan kelompok ini ya, jadi kita tahu ya gimana harus kalau sekiranya teman kita ada masalah, kita sebagai temannya nggak boleh menjudge dia, nggak boleh malah nyari permasalahan itu yang diribukan, dan namanya itu nggak baik ya kita ke depannya. Kalau dari saya pesannya kan dari pesan itu dari apa? Bimbingan kelompok ini lebih kalau ada tentang kita konflik kan ya terus tuh kayak betul nggak sebenarnya tadi yang kayak apa kalau ada masalah tuh jangan apa asal kayak ngomong aja loh tentu itu tuh kenyataan yang betul gitu loh. Kalau saya sih lebih ke untuk semua masalah ya jangan ada konflik di dalam kelas yang itu sih bisa kembali mengikuti misalnya ini tidak mau dari program dari bosan gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas pesan dan pesannya. Baik, dalam melakukan sesi bimbingan kelompok ini, apakah kalian puas dengan sesi bimbingan ini? Kita tidak mau melakukan tindak lanjut ya bimbingan selanjutnya. Baik, jadi saya akan membagikan instrumen kepuasan kepada teman-teman tapi melalui WA ya, nanti dalam bentuk
Google dan untuk daftar PDJ juga harus akses melalui grup WA. Nanti teman-teman bisa buka di grup dan mengisi melalui formnya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua yang bersedia mengikuti bimbingan pokok pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri bimbingan pokok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.